Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerdas baca riwayat dan gak kena syubhat ahli bid'ah, insyaallah. Yang seringkali mereka bermain-main dengan zahir teks yang ada pada Al-Quran dan hadis. Tentang hadisnya Abu Hurairah yang di Sahihain, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan melewati dua kuburan, yang sedang diazab. Rasul berkata, nih ahli kubur lagi diazab. Yang satu dikarenakan nggak bersih-bersih ketika kencing, yang satu karena namimah. Kalau nggak salah hadisnya demikian kan? Udah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan daun atau tangkai yang ada daunnya yang masih segar dan menaruhnya di atas kuburan itu. Rasul berkata, la'allaha an tukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga ini daun segar meringankan azab mereka di dalam kubur nih sebelum kering. Oke? Ini hadis sahih gak? Riwayat siapa ya? Sahihnya Bukhari, dikuatin sama Imam Muslim. Siapa berani songong? Muttafaq alaih. Riwayat dari Abu Hurairah, kuat gak? Tayyib. Apakah sunnah maknanya tiap ketemu kuburan ente tebar kembang? Ayo lo, akhirnya kena syubhat kan? Kena syubhat gak? Tuh Rasul melakukan itu, kok kita nyekar disalah-salahin sama wahebong. Kok kita nyekar mau jaroh disalah-salahin mau jaroh, ziarah. Jaroh. Kita mau jaroh ke Pandeglang dikata bid'ah katanya. Begitu. Tuh Rasul menghampiri kuburan, itu bentuk jaroh gak jaroh? Jaroh bener. Terus ditaruhin daun seger. Nah, nyekar gak tuh? Nyekar bener. Terus kenapa kita salah? Ayo lo, kejebak gak kita di situ? Kalau nggak pakai konsep salaf, ahlu sunnah, kejebak orang di situ, nggak bisa jawab itu. Iya, udah nyerah, nggak bisa diapa-apain. Tapi inilah untungnya konsep salaf. Kita akan berkata, jawabannya apa? Apabila yang dimaksudkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnahnya ini, setiap orang ketemu kuburan sebar yang seger-seger nih, oke? Niscaya para sahabat melakukan itu. Ini kagak ada. Ada nggak tuh disimpulkan sesuatu sunnah bukan hanya dari riwayat ini sahih apa enggak begitu. Dilihat berjalan nggak praktek demikian pada salaf tuh. Jadi sunnah kalau berjalan, kalaupun riwayatnya dhaif. Enggak jadi sunnah kalaupun riwayatnya sahih. Memahami poin ini, kita cerdas baca riwayat dan nggak kena syubhat ahli bid'ah, insyaallah. Yang seringkali mereka bermain-main dengan zahir teks yang ada pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita paham konsep ini, kita tolak tetap itu bid'ah. Iya, sahih hadisnya sahih. Tapi apakah yang dilakukan bid'ah? Bid'ah. Dia bilang bid'ah. Loh, kenapa jadi bid'ah? Ya, karena apabila itu sunnah niscaya para sahabat telah melakukannya. Apakah sahabat melakukannya? Ada nggak riwayat yang bilang sahabat melakukannya? Salaf gitu. Mereka kalau ke kuburan Nabi bawa kembang terus disebar. Ada nggak? Dan kemudian yang kedua jawaban kita itu spesialnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukakan baginya pintu-pintu gaib sehingga dia mengetahui kondisi orang dikubur lagi di azab. Nah, lu tahu-tahuan nih orang dikubur lagi di azab apa nggak, segala disekarin. Suujun. Tahu-tahuan, siapa tahu lagi bekher dia, segala diguyur kembang. Suudzon kan, berarti kalau kita melakukan itu, berarti kita meyakini dia lagi diazab dan dia perlu disebar kembang. Suudzon nggak? Suudzon. Udah suudzon, so tahu dalam perkara gaib. Waduh. Itu ahlu sunnah di dalam menyikapi nas. Dilihat bagaimana salaf memahaminya, meyakininya, bagaimana salaf mempraktekannya. Tuh, bukan dengan zahirnya langsung kita tunggangi untuk kepentingan untuk membenarkan hawa nafsu yang kita kehendaki.